Allah berfirman, kitab suci di tangan kanan, tapi di tangan kiri ada ambisi dan hawa nafsu. Apa jadinya dengan orang ini? Allah berfirman, perumpamaan orang ini seperti anjing. Tidak ada perumpamaan anjing dalam Al-Quran kecuali dalam hubungannya dengan orang yang faham agama lalu menggunakan agama mencari dunia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan lalu kita telah mengawali pembahasan Al-Basirah versi Imam Abu Ismail Al-Harawi. Beliau mengatakan basirah yang diperintahkan dalam Al-Quran maksudnya adalah ma yukhallisuka minal hira. Basirah artinya adalah terbebasnya hati dari keraguan dan kebimbangan. Hati yang masih bimbang dan ragu tidak dinamakan basirah. Tetapi hati yang penuh dengan keyakinan itu dinamakan dengan basirah. Apa perbedaan basirah dengan yakin? Jawabannya dari sumber. Yakin itu sumbernya dua. Sesuatu yang terlihat atau terdengar langsung, yakin namanya. Ataupun satu informasi yang sangat akurat. Saya katakan ada negara Australia, Anda yakin? Padahal Anda nggak pernah ke Australia, hanya mendengarkan saja. Mendengarkan satu berita yang nggak mungkin bohong, lalu Anda yakin. Ini dinamakan yakin. Adapun basirah, sumbernya cuma satu, yaitu berita. Berita yang sangat akurat. Maka basirah lebih sempit daripada yakin. Setiap basirah adalah yakin, tapi tidak setiap yakin itu basirah. Nah, karena yakin di dalam basirah lebih khusus, maka itulah yang dibahas. Yakin Anda terhadap satu berita, di mana tidak sedikit pun ada ragu dan bimbang, itu dinamakan basirah. Lalu Imam Abu Ismail mengatakan bahwa basirah ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah basirah melihat dan memahami wahyu. Wahyu sebagai sumber kebenaran dan tidak lagi ada kebenaran di luar wahyu. Bagi orang yang melihat wahyu dengan kacamata basirah. Orang-orang yang melihat wahyu penuh dengan keraguan-raguan, mereka tidak akan menemukan kebenaran.
Sekali lagi, orang yang melihat wahyu dengan kacamata basirah, merekalah yang akan mendapatkan kebenaran dari wahyu. Selanjutnya beliau mengatakan, kapan seseorang telah memiliki kacamata basirah terhadap wahyu, kata beliau dalam 3 hal. Yang pertama, apabila setiap informasi wahyu, perintah dan larangan wahyu, Anda melihatnya keamanan dan tidak ada ketakutan sedikit. Bagi sebagian orang, beberapa perintah wahyu adalah ketakutan. Beberapa ketetapan wahyu adalah keburukan. Kalau Anda masih melihat ada ketakutan, ada keburukan di dalam wahyu, menunjukkan Anda tidak memiliki basirah. Contoh, bagian perempuan dalam harta waris 1 bagian. Dan laki-laki 2 bagian. Menurut saya ini enggak bagus, ini enggak adil. Coba lihat, Anda melihat keburukan di dalam wahyu. Keburukan yang Anda lihat dalam wahyu bukan pada wahyunya, tapi pada pemahaman Anda yang keliru. Saya lihat seseorang pakai baju putih, padahal bajunya abu-abu. Di mana kekeliruan? Kekeliruan ada pada pandangan saya yang lemah, yang rusak. Ini nomor 1. Kalau di dalam berita wahyu, perintah dan larangan wahyu, Anda melihat keburukan dan ketakutan, Anda belum memiliki basirah melihat wahyu. Nah, saat Allah Azza wa Jalla menurunkan Adam dari surga ke bumi, Allah berpesan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapapun yang mengikuti hidayahku dalam wahyu, maka mereka akan lepas dari segala ketakutan dan dari segala kesedihan. Jadi di dalam wahyu ini tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Misalnya seseorang mengatakan, kalau saya berbisnis tanpa riba, saya akan rugi. Atau setidaknya keuntungan saya sangat kecil. Anda melihat dalam ajaran wahyu ada ketakutan. Anda bukan orang yang memiliki basirah. Ini nomor 1. Basirah terhadap wahyu, ketika Anda tidak melihat ada ketakutan, ada keburukan di dalam wahyu. Begitu Anda melihat ketakutan dan keburukan di dalam wahyu, kesalahan bukan pada wahyu, tapi pada pemahaman Anda yang rusak. Orang-orang yang memiliki pemahaman rusak dari kalangan liberal dan yang sejenis dengan liberal, ketetapan-ketetapan wahyu ini bagi mereka buruk, rusak, tidak adil, tidak modern, dan lain-lain. Sekali lagi, kesalahan bukan pada wahyu, tetapi pada sudut pandang. Kenapa sudut pandang salah? Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Nomor 2, seseorang dinamakan telah basirah, melihat wahyu, memahami wahyu, ketika semua perintah dan larangan wahyu dijalankan di atas keyakinan. Ada orang yang menjalankan perintah wahyu taklid dan ikut-ikutan. Mereka tidak dinamakan basirah. Karena basirah berarti Anda jalankan perintah, Anda jalankan larangan betul-betul di atas keyakinan. Semoga Anda tidak lupa penjelasan ulama-ulama kita tentang yakin. Bahwa yang dimaksud dengan yakin adalah
tingkat tertinggi dari ilmu. Apa yang baru Anda ketahui itu dinamakan dengan ilmu. Nah, kalau ilmu ini telah sampai di tingkat yang paling tinggi, itu dinamakan dengan yakin. Demikian penjelasan ulama kita. Nah, jadi seseorang dinamakan basirah dalam melihat wahyu, dalam memahami wahyu, apabila perintah dan larangan wahyu dijalankan di atas keyakinan. Bilal radhiyallahu anhu ketika dia menjalankan tauhid akhirnya berhadapan dengan ujian. Ditangkap, disiksa seperti yang Anda tahu, dan coba lihat bagaimana beliau menjalankan tauhid di atas keyakinan. Ujian, intimidasi enggak sedikit pun mengubah beliau. Dia tidak kalah. Dia tidak kalah dengan hukuman itu karena tidak ada yang paling kokoh dalam diri manusia lebih dari keyakinan. Tidak ada yang paling kokoh dalam diri manusia lebih dari keyakinan. Dan Allah ingin semua ketetapan wahyu ada dalam keyakinan. Sehingga apapun ujian, seperti apapun persoalan, Anda tidak bergeming dari wahyu. Ini nomor 2. Nomor 3, di dalam memahami wahyu Anda dinamakan basirah apabila Anda melihat orang yang melanggar wahyu dengan rasa marah. Anda faham wa aqimus shalah dengan pemahaman basirah. Sehingga ketika ada orang yang enggak salat, Anda marah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan marah terhadap orang yang melanggar wahyu adalah cermin dari basirah. Menunjukkan bahwa dia sangat cinta dengan wahyu sehingga orang yang melanggar wahyu membuatnya marah. Perbandingannya, Anda cinta dengan istri Anda dan siapapun yang macam-macam dengan istri, ada rasa cemburu yang membuat emosi Anda terbakar. Tapi percayalah, kalau Anda sudah tidak cinta lagi dengan istri Anda, orang lain yang mencoba menggoda dan melakukan hal buruk, tidak lagi ada cemburu yang membakar emosi Anda. Begitu juga dengan ahlul basirah. Mereka mencintai setiap keputusan Allah, perintah dan larangan Allah. Maka apabila ada orang yang melecehkan ataupun sekedar melanggar, hati mereka terbakar dengan emosi. Mereka marah. Mereka marah karena ada orang yang melanggar, apalagi mencela. Marah seperti ini adalah basirah. Anda masih ingat pernyataan Ibnu Qayyim terakhir? Kalau tidak lagi ada marah Anda kepada orang yang menentang syariah, menunjukkan basirah dalam hati Anda telah padam. Baik, itu pembahasan yang telah berlalu. 3 basirah di dalam memahami wahyu. Hari ini kita melihat tingkatan basirah yang kedua, yaitu 3 tingkatan basirah dalam memahami ketetapan Allah. Jemaah sekalian, Anda tahu ketetapan Allah itu ada 2. Ketetapan Allah yang pertama adalah ketetapan syar'i, itulah wahyu. Basirah terhadap wahyu artinya basirah terhadap ketetapan-ketetapan yang syar'i. Tapi di samping ketetapan yang syar'i, ada pula ketetapan Allah yang kedua, yaitu ketetapan kauni. Ketetapan kauni inilah yang dinamakan dengan takdir. Ketetapan kauni inilah yang Anda lihat berupa kejadian dan peristiwa di depan mata. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Itu ketetapan kauni, alias itu adalah takdir. Ada orang yang miskin,
ada orang yang kaya, itu adalah ketetapan kauni atau takdir. Ada orang yang sesat, ada orang yang berada dalam hidayah, itu ketetapan Allah yang bersifat kauni. Dinamakan juga dengan takdir. Imam Abu Ismail Al-Harawi mengatakan, ada 3 bentuk basirah memahami ketetapan kauni. Anda lihat pada halaman 210. Ad-darajatul tsaniyah, tingkatan basirah yang kedua, beliau tidak berikan judul, tetapi kemarin kita tambahkan, tingkatan yang kedua ini adalah basirah melihat takdir atau ketetapan kauni. Yang pertama, an tashhada fi hidayatil haqqi wa idlalihi isabatal adl. Terjemahan bebasnya, saya lihat terjemahan buku terlalu kaku. Mungkin Anda juga enggak terlalu paham. Beliau mengatakan, basirah yang pertama, engkau melihat orang yang disesatkan Allah dan diberi hidayah oleh Allah sebagai keadilan. Ini basirah yang pertama. Si fulan sesat, si fulan dalam kebenaran, Anda melihat pemandangan ini adalah pemandangan keadilan Allah. Yang kedua, wa fi talwini aqsamihi riayatal bir. Engkau melihat setiap pembagian-pembagian rezeki Allah adalah sebuah kebaikan. Si fulan dibagikan rezeki berupa kecantikan, tapi tak dibagi rezeki dalam bentuk kecerdasan. Si fulan dibagikan rezeki dalam bentuk kecerdasan, tapi tidak diberikan rezeki dalam bentuk kekayaan. Basirah yang kedua, Anda lihat pembagian-pembagian rezeki oleh Allah adalah kebaikan Allah. Lalu yang ketiga, wa tu'awinu fi jadbihi hablal wisal. Dan engkau melihat setiap orang yang ditarik oleh Allah ke dalam hidayah, bahwa Allah ingin berhubungan dan dekat dengannya. Ada orang-orang yang ditarik oleh Allah ke dalam hidayah. Begitu azan berkumandang, Allah tarik ke dalam salat. Begitu masuk Ramadan, Allah tarik ke dalam puasa. Orang-orang tertentu tidak dibiarkan oleh Allah, tapi Allah tarik mereka ke dalam taufik. Kenapa? Karena Allah ingin selalu berhubungan dengan mereka. Ini nomor 3. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan terhadap ketiga hal ini, dan alhamdulillah saya sudah baca, Anda tinggal dengarkan saja. Yang pertama, jamaah sekalian, pemandangan pertama di depan Anda, pemandangan ketetapan kauni pertama di depan Anda, bahwa ada orang yang sesat, ada orang yang berada dalam kebenaran. Ini adalah orang-orang kafir, dan ini adalah orang-orang yang beriman. Ini adalah orang-orang yang bertakwa, dan ini adalah orang-orang munafik. Ini adalah orang-orang ahli sunnah, dan ini adalah ahli-ahli bid'ah. Ini pemandangan pertama di depan Anda. Imam Abu Ismail Al-Harawi mengatakan, orang-orang yang memiliki kacamata basirah, yakni keyakinan, mereka melihat kesesatan dan petunjuk di depan mata dengan pandangan keadilan. Si fulan menjadi kafir, keadilan Allah. Si fulan menjadi munafik, keadilan Allah. Si fulan menjadi tersesat, keadilan Allah Azza wa Jalla. Artinya, orang-orang yang memiliki pandangan basirah tidak melihat kejanggalan, tidak melihat kesalahan pada orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Contoh, Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disesatkan oleh Allah. Walaupun ada beberapa penulis yang mencoba membangun argumentasi bahwa Abu Thalib adalah mukmin,
Tapi argumentasi ini semuanya mentah. Karena anak dari Abu Thalib yaitu Ali tegas mengatakan ayahnya adalah kafir. Beliau bersabda kepada Nabi mengabarkan kematian ayahnya, "Laqad mata ammukal kafir." Ya Rasulullah, telah wafat pamanmu yang kafir itu. Maksudnya ayahandanya sendiri. Nah, Anda lihat betapa besar kasih sayang Abu Thalib kepada Rasulullah. Anda lihat betapa besar dukungan beliau terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sejumlah kenyamanan Nabi kita dalam berdakwah tidak lepas dari sosok Abu Thalib. Ternyata Allah sesatkan Abu Thalib itu. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, orang yang sangat dekat, orang yang sangat cinta, orang yang selalu membela, kenapa pula disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Pertanyaan kenapa Anda dalam melihat kesesatan seseorang, pertanyaan kenapa itu menunjukkan Anda belum melihat persoalan dengan basirah. Orang-orang yang melihat sesat dan kebenaran dengan basirah, mereka hanya melihat keadilan. Mereka melihat keadilan dan tidak melihat kejanggalan sama sekali. Jemaah sekalian yang saya hormati, semalam saya kumpulkan ayat-ayat bicara tentang kesesatan, hidayah, dan bicara dengan orang-orang yang tidak disesatkan. Maksud saya adalah bagaimana Imam Abu Ismail rahimahullahu ta'ala akhirnya berkesimpulan kesesatan dan kebenaran di depan Anda, kafir mukmin, munafik dan bertakwa, ahli sunnah, ahli bidah. Ini semuanya pemandangan tentang keadilan. Tidak ada yang janggal apalagi yang salah. Makanya coba kita lihat semua ayat yang berbicara tentang hidayah itu memberikan jawaban kenapa kesesatan ini adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Baik. Coba kita lihat jamaah sekalian, ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang tidak diberi hidayah. Allah berikan alasan. Ambil contoh misalnya Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, "Wallahu la yahdil qaumal zalimin." Allah tidak memberikan hidayah kepada orang zalim. Menurut Anda, keadilan bukan itu. Allah tidak memberikan hidayah, tapi kepada orang yang zalim. Seakan Allah mengatakan, dalam dirinya atau kehidupannya penuh dengan kezaliman dan aku nggak memberikan hidayah ini kepada orang yang zalim. Keadilan tidak. Adil banget. Hati-hati dengan kezaliman jamaah sekalian. Kezaliman kepada Allah adalah syirik. Kezaliman terhadap manusia adalah pelanggaran hak. Dan kezaliman terhadap diri sendiri adalah dosa. Nah, kezaliman dengan ketiga bentuknya, kalau telah menumpuk dalam diri Anda, Allah berfirman, aku tidak lagi memberikan hidayah terhadap kezaliman. Kita lihat misalnya ayat yang kedua, Allah berfirman, Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Mereka memilih jalan kekufuran, maka Allah tidak memberikan mereka hidayah. Adil bukan? Mereka yang memilih kekufuran, tentu Allah tidak memberikan mereka hidayah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama ini. Ambillah agama ini karena sebuah pilihan. Maka orang yang menolak memilih agama ini, berarti mereka memilih kekufuran. Wajar kalau Allah tidak memberikan mereka hidayah. Baik. Antara misalnya Al-Ma'idah ayat 108, Allah berfirman,
Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah, betapa adilnya Allah. Allah tidak berikan hidayah bukan karena Allah kikir dengan hidayah, tapi karena orang ini memilih kehidupan fasik, maka Allah tidak berikan mereka hidayah. Jadi keadilan. Akhirnya Anda pun tahu kenapa Fir'aun itu tidak diberikan Allah hidayah. Dia yang membesarkan Rasul Musa alaihi salam. Bertahun-tahun Musa berkembang, tumbuh dalam pemeliharaan Fir'aun. Tapi Allah tidak berikan Fir'aun itu hidayah. Anda tahu kenapa? Kezaliman menumpuk bergunung-gunung dalam kehidupan Fir'aun. Kesombongan yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda tidak melihat hidayah dalam diri seseorang, itu keadilan Allah. Dan kalau Anda pelajari orang tersebut, pasti Anda lihat wajar orang ini tak dapat hidayah. Jamaah sekalian yang saya hormati, ayat 155 dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah tidak berikan mereka iman. Siapa mereka? Dan seperti apa kepribadian mereka? Allah berfirman, فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Mereka ini orang-orang yang tidak tepat janji dengan Allah. Yang kedua, wa kufrihim bi ayatillah. Mereka ini adalah orang-orang yang memilih kufur dengan ayat Allah. Yang ketiga, wa qatlihimul anbiya. Mereka ini orang yang terbiasa membantai para nabi. Yang keempat, wa qaulihim qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami sudah tertutup dengan ajaran kalian. Ini 4. Lalu Allah mengatakan mereka tidak beriman. Betapa adilnya Allah tidak berikan mereka keadilan karena dalam diri mereka ada 4 keburukan yang sangat luar biasa. Terakhir jamaah sekalian, ayat yang sangat luar biasa dalam hal ini adalah ayat 175-76 dalam surat Al-A'raf. Subhanallah, ini kisah seorang ulama Bani Israel bernama Bal'am bin Ba'urah. Dia ulama, berarti dia hafal kitab suci. Tapi kemudian disesatkan oleh Allah. Agar Anda sadar, Allah jatuhkan kesesatan itu tidak cuma kepada orang yang memilih kekufuran. Seseorang yang telah berada dalam hidayah, bahkan menghafal kitab suci, Allah sesatkan juga. Kok bisa begitu? Adil. Perhatikan Allah berfirman, ayat 175, ayat 176 surat Al-A'raf. Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Ceritakan kepada mereka seseorang yang telah kami berikan kitab suci. Allah berikan dalam bentuk hafalan, Allah berikan dalam bentuk pemahaman. Dia hafal, dia faham. Luar biasa bukan? Ini seorang ulama, Bal'am bin Ba'urah. Apa yang beliau lakukan terhadap kitab suci itu? Fansalakha minha. Lalu ia melepaskan diri dari kitab suci itu. Kitab suci mengikat, jangan makan riba, dia lepaskan diri dari ikatan itu. Kitab suci mengikat wa aqimus shalah, dia lepaskan ikatan itu. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Setan pun mengikutinya, jadilah ia orang yang tersesat.
Kalau di dalam kesalahan Anda diikuti setan, Anda nggak akan merasa salah dengan kesalahan. Karena kalau orang yang telah bersalah diikuti setan, berarti setan telah menutup pintu taubat dalam kesalahan itu. Allah berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Seandainya kami mau, kami bisa memberikannya ketinggian derajat karena dalam dirinya ada ayat-ayat Allah. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi ambisinya terhadap dunia berlebihan. Wattaba'a hawahu, dan dia hidup memperturut hawa nafsu. Ini dua hal. Dalam dirinya ada kitab suci yang harusnya meninggikan, sayang di dalam dirinya ada dua sifat yang merendahkan. Dua sifat merendahkan sehingga kitab suci tidak lagi meninggikan. Apa itu? Akhlada ilal ard, cinta dunia yang berlebih. Cinta dunia. Nomor dua, wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsu. Insyaallah ini akan kita tambahkan keterangan nanti. Allah berfirman, kitab suci di tangan kanan, tapi di tangan kiri ada ambisi dan hawa nafsu. Apa jadinya dengan orang ini? Famathaluhu kamathalil kalbi tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Allah berfirman, perumpamaan orang ini seperti anjing. Tidak ada perumpamaan anjing dalam Al-Quran kecuali dalam hubungannya dengan orang yang faham agama lalu menggunakan agama mencari dunia. Besok, tahun besok nih, akan ada orang yang menggunakan agama nyari dunia. Ketika dia nggak bisa cari dunia menggunakan agama seorang diri, mereka membangun organisasi agama. Tapi bukan untuk meluruskan agama, jangan salah. Mereka membangun organisasi agama ini untuk mencari dunia. Sekali lagi jamaah sekalian, perbandingan anjing tidak pernah disebutkan Al-Quran untuk orang kafir. Walaupun mereka orang kafir. Perbandingan anjing dalam Al-Quran digunakan oleh Allah untuk orang yang faham agama tapi mencari dunia dengan agama itu. Sampai-sampai seorang salafus saleh mengatakan, aku lebih suka mencari dunia dengan musik daripada mencari dunia dengan agama. Nyari dunia dengan musik haram atau tidak? Haram. Tapi lebih haram lagi orang yang mencari dunia dengan agama. Allah mencintai agama ini dan Allah membenci dunia. Allah tidak pernah memuji dunia kecuali ketika dunia itu berubah wajah. Ini uang nggak dipuji oleh Allah. Tapi kalau uang ini sudah berubah nama, sedekah, Allah suka tuh. Jabatan itu dunia, Allah nggak pernah puji jabatan. Tapi kalau jabatan ini menjadi keadilan, baru dipuji oleh Allah SWT. Nah, Bal'am bin Ba'ura dalam ayat 175-176 surat Al-A'raf disesatkan oleh Allah padahal dia orang yang berilmu. Ini Allah salah atau Allah adil? Di mana keadilan Allah menyesatkan seorang Bal'am? Karena dalam dirinya ada dua kerendahan. Pertama, hubbud dunia. Yang kedua, hawa nafsu. Jamaah sekalian, Anda tahu hawa nafsu? Hawa nafsu atau syahwat, apabila Anda hanyut dengan kenikmatan dosa sehingga tidak melihat hukuman dan kehancuran. Semua dosa jamaah sekalian, pasti di dalamnya ada kenikmatan.
Tapi pasti di dalamnya ada kehancuran dan bahaya yang lebih besar. Mohon maaf, saya berikan contoh. Selingkuh atau berzina, di dalamnya pasti ada 1 sendok kenikmatan. Tapi di dalamnya terdapat lautan bahaya dan kehancuran. Yang dimaksud dengan hawa nafsu, kalau Anda melihat sesendok kenikmatan, lalu Anda lupa dengan lautan bahaya dan kehancuran, itulah hawa nafsu. Orang-orang yang beriman memandang dengan keimanan, maka mereka melihat kehancuran yang besar, bahaya yang besar, sampai mereka nggak tertarik dengan nikmat yang secuil. Mereka memandang dengan iman. Tapi orang yang memandang dengan hawa nafsu, mereka tergila-gila dengan 1 sendok kenikmatan sampai mereka lupa dengan lautan tak bertepi kehancuran dan bahaya. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu, sudut pandang di mana Anda melihat maksiat, dengan melihat kenikmatannya, tergiur dengan kenikmatannya sampai Anda lupa bahwa di dalam ada bahaya. Ini 1 sendok madu. 1 sendok madu. Dan saya teteskan misalnya racun, anggaplah 10 tetes. Berarti ada racun, ada madu. Hawa nafsu itu apabila Anda melihat madunya, tergila-gila dengan madunya sampai Anda lupa bahwa di dalam ada kematian. Itulah hawa nafsu. Keimanan, apabila Anda melihat racunnya sehingga Anda nggak nafsu lagi dengan madunya, itulah iman. Nabi SAW bersabda, "Huffatin nar bisyahwat." Neraka itu dipagari oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan. Itulah pagarnya. Ini neraka nih, pagarnya apa? Kenikmatan. Hawa nafsu, mereka melihat pagar dan tidak melihat di balik pagar. Di balik pagar apa? Bisa nyambung gak? Mestinya ada kopi sini. Nabi kita bersabda, Allah memagari neraka dengan kenikmatan. Jadi neraka ada pagarnya. Pagarnya adalah kenikmatan. Orang-orang yang memiliki hawa nafsu, mereka melihat pagar dan tidak melihat di balik pagar. Itulah hawa nafsu itu. Tapi orang-orang yang beriman, sebelum mereka melihat pagar, tapi mereka lebih melihat di balik pagar. Oh, ini di balik pagar, kalau saya jebol, saya akan hancur. Nah, jemaah sekalian, coba Anda lihat betapa cerobohnya orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu. Segelas madu bercampur beberapa sendok racun, tergila dengan madu, lupa dengan racun. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu dan syahwat selalu membuat Anda berpikir tentang nikmat, tentang keindahan. Dan hawa nafsu nggak pernah membuat Anda berpikir tentang bahaya. Itu bahayanya hawa nafsu. Saya ulangi, bahaya hawa nafsu. Hawa nafsu hanya membuat Anda berpikir tentang nikmat, indah, lezat. Dan hawa nafsu nggak pernah membuat Anda berpikir tentang bahaya, kehancuran. Riba dalam pandangan hawa nafsu, kenikmatan. Ganti mobil baru, renovasi rumah lebih mewah, jalan-jalan ke Eropa. Tapi riba dalam pandangan keimanan, kehancuran. Riba adalah laknat, riba adalah hancurnya harta dan selanjutnya. Nah, ada 2 orang yang melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan semata-mata karena ketergelinciran, itulah orang-orang yang beriman. Nomor 2, orang yang melakukan kesalahan karena hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Jaziyah,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kalian berpikir tentang orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Allah berfirman salat, hawa nafsu mengatakan jangan. Dia memilih menuhankan hawa nafsu daripada Allah. Penuh dengan kesadaran. Tapi ini harus dibayar. Setiap orang yang berkeputusan menuhankan hawa nafsu harus membayar. Apa bayarannya? Wa adallahu Allahu ala ilm. Kesalahanmu karena menuhankan hawa nafsu akan berbuntut kesesatan. Jadi ada orang yang salah, buntutnya salah. Ada orang yang melakukan kesalahan, buntutnya sesat. Apa perbedaan salah dengan sesat? Sesat jamaah sekalian, kesalahan yang disertai dengan pembenaran dan alasan. Semua kesalahan yang disertai dengan pembenaran, ini bukan kesalahan, ini namanya kesesatan. Semisal orang-orang yang melakukan kesesatan itu, kesesatan Ahmadiyah, kesesatan yang lain-lain, orang Syiah, Rafidhah, Anda tanyakan mereka pasti punya segudang alasan untuk kesalahan itu. Maka sesat adalah kesalahan yang disertai dengan pembenaran. Kalau begitu antara salah dengan sesat, mana yang lebih berbahaya? Sesat. Kamu makan riba? Iya. Kok makan riba? Ini memang salah saya. Ini namanya apa nih? Ini kesalahan. Tapi Anda tanyakan orang yang kedua, kamu makan riba? Iya. Kenapa? Mau diapain lagi? Saya udah daulat. Dalam agama daulat itu dimaafkan. Ini namanya apa ini? Sesat. Allah berfirman dalam ayat tadi, kalau kesalahan itu disebabkan hawa nafsu, hasilnya adalah kesesatan. Orang-orang yang beriman jatuh kepada kesalahan bukan karena hawa nafsu, semata-mata karena tergelincir. Tapi orang-orang non beriman, mereka jatuh kepada kesalahan disebabkan hawa nafsu. Kalau kesalahan disebabkan hawa nafsu, maka kesalahan ini akan menjadi kesesatan. Jangan lupa apa tadi hawa nafsu? Melihat kenikmatan dan lupa dengan risiko. Sambungan ayat ini lebih berbahaya lagi. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Perhatikan orang yang menuhankan hawa nafsu. Sambungannya apa? Wa adallahu Allahu ala ilm. Allah menyesatkannya ala ilmin dengan ilmu Allah. Hawa nafsu, ilmu. Jangan sesat. Kalau sudah sesat, tadi Anda sudah tahu sesat itu apa? Kesalahan disertai dengan pembenaran. Apa yang terjadi? Wa khatama ala qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Maka Allah mengunci mati telinga, Allah pun mengunci mati hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menutup matanya untuk melihat kebenaran. Allahu Akbar. Telinganya dikunci oleh Allah. 1000 nasihat yang Anda sampaikan mental, karena telinga sudah dikunci. Wa qalbihi, hatinya pun dikunci oleh Allah. Jadi tidak ada kebenaran yang masuk lagi ke dalam. Kebenaran itu letaknya di mana? Di hati.
Nah, hati ini sudah dikunci oleh Allah. Tapi berawal dari telinga dikunci, lalu hati dikunci. Wa ja'ala 'ala basrihi ghishawah. Pandangannya pun ditutup oleh Allah sehingga tidak mau lagi melihat kebenaran. Allah berfirman, "Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun." Tidak ada lagi yang bisa memberikan hidayah kepada orang seperti ini kecuali Allah. Di tangan kalian ada hidayah, tapi hanya sekedar bicara, nasihat. Kalau hidayah itu hanya sekedar nasihat, udah nggak masuk. Telinga sudah dikunci, hati telah dikunci, pandangan telah ditutup. Allah berfirman, "Faman yahdihi min ba'dillah." Tidak lagi ada hidayah untuknya kecuali dari Allah. Dari tangan manusia sudah tidak ada lagi hidayah itu. Subhanallah, ayat ini dalam surat Al-Jathiyah, saya lupa nomor ayatnya, tapi ayat ini tamparan. Kalau kesalahan Anda adalah hawa nafsu, maka kesalahan itu akan menjadi kesesatan. Dan kalau kesalahan itu telah menjadi kesesatan, maka telinga, hati, mata dikunci oleh Allah. Dengan kata lain, jamaah sekalian, kalau kesalahan itu telah menjadi kesesatan, tertutup jalan untuk bertaubat. Orang-orang sesat itu nggak ada yang bertaubat. Ya, kecuali dia lepaskan kesesatan, barulah dia temukan jalan taubat. Apa tadi sesat? Sesat itu adalah orang yang salah disertai dengan pembenaran sehingga tidak merasa salah. Orang-orang beriman bersalah, kesalahan mereka ada kesalahan, bukan kesesatan. Jamaah sekalian, Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan, bukan? Nabi Adam alaihi salam memiliki kambing hitam yang sangat tepat untuk kesalahan beliau. Siapa kambing hitam itu? Iblis. Tapi Nabi Adam alaihi salam jatuh dalam kesalahan itu bukan karena hawa nafsu. Maka di dalam kesalahan Adam tidak mau cari kambing hitam. Di dalam kesalahan Adam tidak mau cari-cari pembenaran. Apa yang dilakukan Adam dalam kesalahan? Mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, barulah dia minta ampun. Wa tarhamna, dia minta kasih sayang. Tapi sebelum minta ampun dan minta kasih sayang, pertama kali Adam mengaku. Yang mengaku salah hanya orang yang salah. Adapun orang yang sesat nggak mungkin mengaku salah. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, hati-hati dengan kesesatan. Yaitu salah yang Anda tutupi dengan pembenaran dan alasan-alasan. Jemaah sekalian yang saya hormati, tadi kita lihat keadilan Allah terhadap orang-orang yang disesatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah? Orang-orang yang mendapatkan hidayah, Anda lihat dalam Al-Quran, juga keadilan dan kebaikan Allah. Coba dengarkan ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang memilih hidayah, Allah berikan mereka hidayah. Jadi Allah berikan mereka hidayah, keadilan dan kebaikan. Kenapa? Mereka memang mencari hidayah itu. Mereka cari hidayah dalam kajian-kajian. Mereka cari hidayah dalam bacaan-bacaan yang bermanfaat. Mereka cari hidayah dan Allah berikan. Bukankah keadilan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna
innallaha lama'al muhsinin. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh kami berikan hidayah. Adil enggak tuh? Allah tidak berikan hidayah ini gratisan. Tapi Allah melihat dalam diri Anda ada pintu hidayah, lalu Allah berikan hidayah. Walladzina jahadu fina, mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak bermain-main, mereka bersungguh-sungguh fina. Mereka bersungguh-sungguh untuk Allah. Lanahdiyannahum, maka kami pun memberikan mereka hidayah. Nah, agar Anda betul-betul sadar, yakin bahwa hidayah dan kesesatan adalah keadilan Allah, perhatikan ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Kalau berbicara hidayah, Allah bicara hidayah dan Allah katakan di mana hidayah itu, kemudian Allah katakan siapa yang akan mendapatkan hidayah. Allah berfirman, "Zalikal kitab", inilah sumber hidayah. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam, berarti basirah. Hudan lil muttaqin, akan menjadi hidayah bukan untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Anda cari hidayah di mana saya temukan? Allah berfirman, "Zalikal kitab." Sebelum Al-Baqarah, surat apa dulu? Ya? Al-Fatihah. Bagian akhir dari Fatihah Anda minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah. Anda lanjutkan Fatihah, memasuki surat berikutnya Al-Baqarah. Hidayah yang Anda minta di bagian akhir Al-Fatihah, Allah jawab di awal Al-Baqarah. Ihdinas siratal, Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi huda." Kalian minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Inilah kitab yang mulia, tidak ada keraguan di dalam, hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin. Saya ingin ayat ini Anda garis bawahi dalam 3 kata. Pertama, zalikal kitab. Allah memberitahu hidayah yang kalian cari tidak di dalam gua. Tidak pula di dalam kelambu-kelambu suluh. Tetapi hidayah yang kalian cari, kitab, ada di dalam Al-Quran. Tapi kapan Al-Quran ini memberikan, menjadi sumber hidayah? La raiba fi, saat kalian melihatnya tanpa keraguan. Ini namanya basirah. Sedikit ragu Anda terhadap Al-Quran, berarti basirah padam. Sedikit keraguan Anda terhadap Al-Quran, maka Anda nggak akan melihat kebenaran ini. Hudan, Al-Quran yang terlihat tanpa keraguan, difahami tanpa keraguan, saat itulah hudan, Al-Quran menjadi hidayah. Tapi siapa mereka? Lil muttaqin. Al-Quran ini suci dan hanya akan difahami orang-orang yang bersih, yaitu orang bertakwa. Adapun orang-orang yang kotor, Al-Quran yang bersih ini tidak akan menjadi jalan bagi mereka. Selanjutnya jemaah sekalian, Allah perkenalkan siapa orang bertakwa, alladzina yuqimunas shalah. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan. Mereka itulah orang yang betul-betul di atas hidayah dan mereka adalah muflihun, orang yang betul-betul beruntung. Sayangnya waktu udah habis. Tapi nggak jadi soal, nggak usah dikejar-kejar. Buku ini nggak bakal lari. Kita ketemu lagi pekan depan, insyaallah. Jadi kesimpulan, basirah Anda melihat takdir kauni, ketetapan kauni, pertama adalah di depan Anda ada ketetapan kauni berupa kesesatan dan petunjuk. Imam Abu Ismail Al-Harawi mengatakan,
Anda dinamakan ahlul basirah ketika melihat kesesatan dan petunjuk itu adalah keadilan Allah. Baik, insyaallah akan ada pembahasan berikutnya. Sampai di sini kajian hari ini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.